Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Madita Rikmawan dari kelas reguler 2 Fakultas Teknik Sipil. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia, yaitu tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Di masa globalisasi ini, kemajuan teknologi serta data sudah mempengaruhi sebagian aspek kehidupan, paling utama di golongan pelajar. Golongan pelajar terus menjadi susah memakai bahasa Indonesia yang baik serta benar. Misalnya terdapat peningkatan kata, akumulasi huruf terhadap kata yang telah baku, pengurangan huruf, dan pemakaian angka dalam penyusunan kata. Pergeseran penyusunan serta pengucapan bahasa Indonesia ini diakibatkan oleh timbulnya bahasa baru di golongan anak muda yang membuat mereka lebih yakin diri kala mereka memakai bahasa baru yang mereka sebut sebagai bahasa gaul. Bagi Tumbuh Pengembangan serta Pembimbing Bahasa tahun 2016, bahasa gaul merupakan dialek bahasa Indonesia non-resmi yang digunakan oleh komunitas tertentu ataupun di wilayah tertentu buat pergaulan. Bahasa gaul yang mereka adakan tidak digunakan sembarangan dalam komunikasi. Suasana santai ataupun non-formal lah bahasa gaul digunakan untuk obrolan yang disesuaikan dengan topik pembicaraan. Bahasa gaul pada biasanya digunakan oleh golongan pelajar atau anak muda selaku fasilitas komunikasi sesama kelompoknya. Masa anak muda mempunyai kecenderungan mau berupaya sesuatu yang baru serta berpetualangan. Karakteristik ini tercermin pula sikap pelajar dalam berbahasa. Pelajar memakai bahasa gaul cuma dengan komunitasnya ataupun sesama pelajar yang paham. Sedangkan dengan orang tua memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kondisi ini terus menjadi diperparah dengan keterlibatan figur atau artis yang memakai bahasa gaul. Terlebih maraknya golongan figur atau artis memakai bahasa gaul di media massa serta elektronik membuat anak muda cenderung menirunya. Penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan hari-hari hendaknya berakibat pada keahlian dalam memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak hanya itu, pemakaian bahasa gaul hendak merongrong bahasa Indonesia selaku bukti dari bangsa. Akibat lain yang ditimbulkan merupakan mengikisnya kebakuan yang dipunyai bahasa Indonesia. Dengan terus menjadinya berkembang bahasa gaul di golongan anak muda, dapat jadi generasi berikutnya tidak dapat memahami serta memakai bahasa Indonesia yang baik, yang baku, cocok dengan EYD. Buat menjauhi konsumsi bahasa gaul yang sangat luas, hingga munculnya kecintaan terhadap bahasa Indonesia selaku bahasa nasional, ialah langkah yang wajib dicoba, salah satunya lewat pendidikan di sekolah. Area sekolah ataupun area pembelajaran nyatanya hendak mengarahkan kepada mahasiswa atau siswa ataupun pelajar lainnya tentang ketatabahasaan yang baik dan benar. Guru sebaiknya mulai memakai evaluasi spesial buat konsumsi bahasa Indonesia di kelas ataupun di luar kelas, agar siswa lebih bergairah dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berikutnya, butuh terdapatnya kerjasama antara guru bahasa Indonesia dengan guru dari mata pelajaran lainnya serta para orang tua partisipan didik supaya dapat bersama-sama membimbing serta mengawasi pertumbuhan bahasa para mahasiswa atau anak-anak orang tua dari orang tua itu. Maraknya pemakaian bahasa gaul membuat siswa melegalformalkan di tiap suasana serta tidak mencermati kondisi dengan siapa serta di mana mereka memakai bahasa tersebut. Jika perihal itu hingga dibiarkan terus terjalin, hingga berlaku kesopanan bahasa selaku wujud kesopanan terhadap orang yang lebih tua telah terabaikan. Pemakaian bahasa gaul tersebut terjalin kala periset lagi pelaksanaan aplikasi PPL. Pemakaian bahasa gaul diyakini bisa mempengaruhi pemakaian bahasa Indonesia yang baku. Bersumber pada pemakaian di atas bisa disimpulkan kalau pemakaian bahasa gaul sudah jadi fenomena di golongan pelajar.
Perihal tersebut membuat penulis tertarik membuat menganalisis pemakaian bahasa gaul di media sosial. Bahasa Indonesia merupakan bahasa bangsa Indonesia yang punya kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang tercantum sangat gampang untuk dipelajari serta dipahami. Sebab bahasa Indonesia tidak memerlukan pemakaian nada, catatan partikel di setiap kata, ataupun pergantian kata akibat perbandingan waktu semacam yang ada pada bagian bahasa milik negeri lain sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dimengerti. Terdapat sebagian sebab kenapa bahasa Indonesia diminati oleh masyarakat asing, paling utama para pelajar serta pengusaha. Bahasa Indonesia pula gampang dihafalkan sebab di dalam bahasa Indonesia hanya meresap kosakata asing, misalnya di dalam bahasa Inggris serta lainnya. Bentuk-bentuk pergantian bahasa gaul bersumber pada pengamatan yang telah terhadap informasi yang berkumpul ditemui 7 wujud pergantian hasil dari kreativitas bahasa gaul anak muda. Ialah nalalisasi plus S, wujud nalalisasi, wujud pembalikan struktur fonem, wujud sisipan C, wujud pergantian suku kata akhir dengan I, serta wujud pola tidak beraturan. Sedangkan itu, proses pergantian wujud bahasa gaul yang bersangkutan dengan aspek morfologis ditemui dalam wujud akronim. Bentuk narasi S. Bentuk pergantian bahasa gaul narasi S yang ditemui dalam riset ini berbentuk kata chance, jumps, serta gangs. Pembuatan kata gaul jenis ini merupakan dengan proses analisasi. Pergantian kata bahasa gaul wujud ini proses analisasi dengan meningkatkan bunyi S pada bagian akhir kata bawah yang sudah lewat sesi penghilangan suku kata akhir. Contohnya santai menjadi sans, menawan menjadi chance, jomblo menjadi joms, geng menjadi gengs. Selanjutnya bentuk nasalisasi. Bentuk kosakata gaul yang dihadapi nasalisasi pada informasi berikut merupakan pen, jan, gan, serta min. Pergantian pada wujud ini dengan proses nasalisasi. Nasalisasi berasal dari kata nasal yang dihasilkan dengan penghasilan hawa lewat hidung, ialah meter, n, eng, serta nyi. Dalam perihal ini, proses nasalisasi dengan melesapkan suku kata kedua diiringi dengan pemertahanan bunyi nasal, n. Contohnya, pengen menjadi pen, jangan menjadi jan, juragan menjadi gan, dan admin menjadi min. Selanjutnya, bentuk pembalikan struktur fonem. Bahasa gaul yang unik di golongan anak muda merupakan pembalikan fonem. Ketentuan universal dalam jenis ini merupakan perkataan dibaca dengan terbalik. Pembalikan struktur fonem dimaksudkan selaku pengucapan yang secara total membalik bunyi-bunyi bahasa. Dari informasi yang terkumpul ditemui sebagian informasi yang menampilkan pola tersebut. Contohnya, ayo menjadi kuy, lucu menjadi ucul, woles menjadi slow, dan mabuk menjadi kobam. Bentuk sisipan C. Bahasa gaul anak muda umumnya kerap menyisipkan bunyi di bagian kata. Semacam halnya penyajian kata oke habis bunyi awal di tengah kata. Kata yang tidak disisipkan bunyi oke terlebih dulu mengesapkan suku akhir dari kata tersebut. Contohnya deh menjadi dash, nih menjadi nih, oh menjadi oh, tuh menjadi touch. Selanjutnya pergantian bunyi-bunyi di akhir kata kerap kali bertabiat tertib. Bunyi yang digunakan buat pengganti suku akhiran pada jenis ini merupakan I. Pada informasi yang terkumpul, ada pola akhiran I yang bisa diamati selaku berikut. Contohnya anjing menjadi anjay. Selanjutnya lebih menjadi lebay, jijik menjadi jijai, sayang menjadi say. Bentuk pola tidak beraturan. Tiap bahasa sering terdapat macam baku serta macam non baku. Salah satu karakteristik macam baku merupakan terdapat kaidah yang tertentu. Ialah kaidah yang tidak boleh seenaknya dilanggar. Contohnya itu santai menjadi santuy, anjing menjadi anjir, nangkring menjadi nongki, ucap menjadi coap. Selanjutnya akronim.
Akronim dibangun dari gabungan tiap suku kata sehingga membolehkan dilafalkan semacam kata yang normal. Bagian-bagian yang adalah gabungan tidak senantiasa suku kata awal dengan suku kata awal pada kata kedua serta seterusnya. Contohnya pendapatan buta atau gabut, jalan individu menjadi japri, gerakan kilat menjadi gercep, mantap betul menjadi mantul. Contoh-contoh bahasa gaul yaitu mantul. Contohnya, saya memperoleh nilai 100 nih, lalu dijawab oleh B, mantul. Dan untuk contoh yang kuy, kata slang ini yang sering digunakan oleh anak-anak saat ini adalah kuy, yang artinya yuk. Contoh penggunaannya yaitu makan kuy, sabi. Kata sabi yang sering digunakan oleh generasi milenial dan Z artinya bisa. Contoh penggunaannya yaitu misalnya ditanya, bagaimana kalau kita pergi ke mall hari ini? Dan dijawab oleh si B, sabi tuh. Dan faktor yang mempengaruhi bahasa gaul yaitu menjamurnya internet dan situs jejaring sosial berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain lah. Karena pengaruh lingkungan. Umumnya remaja menyerap dari percakapan orang dewasa sekitarnya, baik teman sebanyak maupun keluarga. Yang ketiga, peran media elektronik yang menggunakan istilah slang dalam film, khususnya film anak muda dan iklan. Misalnya dari adegan percakapan di televisi, dan masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Dan dari kesimpulan yang saya buat presentasi ini, banyak masyarakat Indonesia yang saat ini menggunakan bahasa gaul dan singkatan dalam kegiatan sehari-hari sebagai bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negara sendiri. Hal ini terkadang diperparah dengan maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Dan anak muda zaman sekarang sering atau bahkan bangga dengan menggunakan bahasa gaul, dikarenakan simpel pengucapan dan senang mengikuti artis-artis atau idola mereka. Jadi saran saya untuk presentasi atau pergaulan bahasa gaul di Indonesia saat ini, kita sebagai generasi muda atau pemuda masa kini atau generasi Z tidak seharusnya merusak dan melupakan bahasa nasional atau mengubah bahasa nasional Indonesia itu sendiri. Pemerintah harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam acara TV, novel, surat kabar, atau yang lainnya. Dan juga tidak hanya kaum muda saja, tetapi seluruh golongan masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar tetap menjadi bahasa kebanggaan dan setara dengan bahasa-bahasa dari negara-negara lainnya. Dan kita sebagai anak muda jangan malu untuk mengakui atau membuat bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.